Faslun Haqiqatul dzikri. Hakikat berzikir. Kalau kita ngomongin masalah zikir, kalau kita ngomongin masalah zikir, pasti yang tergambarkan di dalam pikiran kita, yang terbayangkan di dalam hati kita adalah orang-orang yang sedang membaca. Apa itu membaca? Tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau tasbih, subhanallah, 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 walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Atau takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Atau istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, dan bacaan-bacaan lain sejenisnya. Saya yakin banget mayoritas atau bahkan mungkin semua umat Islam ketika ditanya apa itu zikir, jawabannya ke situ. Jawabannya adalah membaca bacaan-bacaan yang mengantarkan kita ingat pada Allah. Apakah gambaran bahwa zikir itu adalah aktivitas membaca kalimat-kalimat yang mengingatkan kita pada Allah itu salah? Tidak salah. Tidak salah. Tetapi boleh dikata tidak seutuhnya benar. Hakikat zikir adalah ingat Allah. Hakikat zikir adalah ingat Allah. Karena itu siapapun kita, ketika kita melakukan sesuatu yang mana sesuatu itu merupakan perintah Allah dan kita lakukan itu semata-mata karena kita ingat pada Allah, ingat bahwa itu perintah Allah, lalu jika kita lakukan, maka kita sedang berzikir. Kita sedang berzikir. Karena itu orang yang sedang menyapu halaman bisa jadi dia sedang berzikir. Orang yang sedang menasihati anak-anak kecil bisa jadi dia sedang berzikir. Orang yang sedang berjalan, tiba-tiba misal ada kulit pisang di tengah jalan, dia ambil, dia buang, bisa jadi dia sedang mempraktekkan zikir. Atau datang orang yang kelihatannya kelaparan, kita bantu, kita kasih makan, kita kasih duit cukup untuk dia makan, dia boleh jadi sedang mempraktekkan zikir. Inilah pandangan yang disampaikan oleh para ulama, yang disetujui oleh Imam An-Nawawi. Pandangan ulama yang disetujui, yang dinukil oleh Imam Nawawi. Kata beliau, "I'lam anna fadilatal dzikri ghairu munhasiratin fit tasbihi
wat tahlili wat tahmidi wat takbiri wa nahwiha. Ketahuilah bahwa sesungguhnya fadilah, keutamaan zikir tidak terbatas hanya pada membaca tasbih, tahlil, tahmid, takbir, dan yang serupa dengan itu. Tidak terbatas hanya itu. Bal kullu amilin lillahi ta'ala bita'atin fahuwa dzakirun lillahi ta'ala. Setiap orang yang mengerjakan sesuatu, satu ketaatan, mengerjakan satu kebaikan, dan dia kerjakan itu karena Allah, karena ingat itu perintah Allah, dia orang yang berzikir. Dzikrul amali, zikir amal. Dengan demikian, orang yang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, meskipun yang dia baca itu kalimat-kalimat yang diperintahkan oleh Allah, ketika dia baca bukan karena Allah, boleh jadi dia tidak bernilai sebagai orang yang sedang berzikir. Jadi hakikat zikir adalah mengerjakan kebaikan-kebaikan, mengerjakan ketaatan-ketaatan semata-mata karena sadar, karena ingat bahwa itu adalah perintah Allah. Itu masuk kategori al-dzakir, orang-orang yang sedang berzikir, orang-orang yang ingat kepada Allah. Ini pandangan Imam Nawawi. Beliau nukil dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu dan ulama-ulama yang lain. Jadi apapun kebaikan yang kita lakukan, kebaikan itu merupakan perintah Allah, dan kita lakukan karena kita ingat itu perintah Allah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan hal itu, lalu kita kerjakan. Saat itu nilai zikir kita boleh jadi lebih tinggi dibanding mereka yang cuma duduk terus dia baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dzikrul amal boleh jadi lebih afdal dibanding dzikrul maqal. Zikir berupa aktivitas perintah Allah, menjalankan perintah Allah, lebih-lebih yang dirasakan manfaatnya oleh orang lain, itu lebih afdal nilainya dibanding zikir sekedar bacaan. Atau dalam kaidah usul, al-muta'addi afdalu minal qasir. Amal perbuatan yang ada dampak positifnya bagi orang lain, ada manfaatnya bagi orang lain, lebih utama, lebih afdol dibanding amal perbuatan yang hanya dirasakan oleh diri kita sendiri. Kita berzikir berupa bacaan-bacaan, subhanallah, 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 kita sendiri yang merasakan manfaatnya, orang lain tidak. Ketika kita membantu orang lain yang kesulitan, kita ingat itu perintah Allah, kita sedang berzikir. Ini zikir yang dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Ini nilainya lebih tinggi. Wa qala Atha rahimahullah, kata Imam Nawawi, beliau menukil Atha, ulama tabi'in rahimahullah, berkata, majalisul dzikri, majlis dzikir, hiya majalisul halal wal haram, yaitu majlis-majlis yang menjelaskan tentang halal haram, majlis ilmu syariat, majlis yang menjelaskan perkara halal haram, itu masuk kategori majlis dzikir. Kaifa tashtari wa tabi'u wa tusalli wa tasumu wa tankihu wa tutalliku wa tahajju wa asbahu hada.
Bagaimana kamu harus melaksanakan jual beli, bagaimana sholat yang betul, bagaimana puasa yang benar, bagaimana pelaksanaan pernikahan, bagaimana perceraian, apa hukumnya, bagaimana pelaksanaan ibadah haji dan sejenisnya. Semua yang membahas hal-hal itu pun disebut majelis zikir. Jadi zikir tidak terbatas hanya pada ucapan-ucapan, melainkan semua aktivitas baik, semua aktivitas ketaatan yang kita lakukan, dan kita lakukan semata-mata karena ingat bahwa itu adalah perintah Allah. Ini adalah disebut juga zikir, zikrul amal. Paham kan? Insya Allah, semoga Allah berikan hidayah dan taufiknya pada kita. Kita bisa menjadi hamba Allah yang selalu ingat Allah, baik ingat dalam bentuk bacaan-bacaan dzikir yang selalu membasahi bibir kita, atau ingat dalam bentuk melaksanakan perbuatan-perbuatan baik apapun wujudnya yang diperintahkan oleh Allah. Dan semoga pada akhirnya, andaikan malaikat maut datang mendatangi kita, kita sedang dalam posisi berzikir pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.